Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan AIN Sore bersama saya Pram Senjaya dan kita ke informasi pertama pemirsa di AIN Sore. Tetaplah fokus dan pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik jika ingin melakukan perjalanan liburan. Di Kuningan, Jawa Barat pemirsa, mobil seorang wisatawan menyasar dan terbalik akibat terlalu mengikuti arahan aplikasi peta. Mobil penumpang berisi 5 orang terperosok dan terguling ke sawah saat melintasi jalan desa Puncak Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Wisatawan asal Jakarta ingin merayakan tahun baru di lokasi wisata Kuningan dan terlalu mengandalkan arahan GPS. Alih-alih diarahkan ke jalur tercepat, mereka justru nyasar ke jalan desa yang gelap. Lalu mobil terperosok dan terbalik. Jadi kurangnya penerangan itu jalan tuh benar-benar kayak lurus Pak. Setelah ban depan sebelah kanan itu udah masuk lubang itu, nah ini baru berasa ternyata ada belokan gitu Pak. Kaget tuh. Iya kaget. Langsung terjun. Terus terang itu pokoknya kagak ngeh. Saya kira itu lurusan seperti itu Pak. Pemilik mobil akan membawanya terlebih dahulu ke bengkel terdekat sebelum dibawa kembali ke Jakarta. Sedangkan tujuan liburan mereka terpaksa batal. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, AIN News melaporkan. Pemirsa, liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen spesial bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Kebun Binatang Ragunan di Jakarta kembali menjadi salah satu destinasi favorit. Momen libur Natal dan Tahun Baru membawa lonjakan pengunjung di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Sejak pagi tadi, ribuan pengunjung yang didominasi keluarga dengan anak-anak memadati kawasan ini untuk berwisata, melihat satwa, dan mengikuti beragam program edukasi. Mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengelola Ragunan telah menyiapkan kantung parkir dengan kapasitas hingga 5.500 mobil dan 15.000 motor. Serta membuka jam operasional lebih awal mulai pukul 6 pagi. Ragunan mencatat jumlah pengunjung tertinggi mencapai 45.000 orang dengan prediksi puncak kunjungan terjadi pada Tahun Baru. Pertama kalinya, wah ramai sekali ya nyampe situ. Terus juga alhamdulillahnya kayak nggak panas itu ya, jadi kayak lumayan sih, nggak yang jadi gimana gitu. Kenapa memilih liburan ke Ragunan itu? Murah sih, karena ya masuknya murah ya. Terus juga kayak mau mengenalkan hewan-hewan aja ke anak gitu. Masih dari Jakarta pemirsa, lokasi wisata Taman Impian Jaya Ancol juga masih menjadi primadona pada momen libur panjang. Masih dalam momen libur panjang Nataru, area Pantai Ancol dipadati pengunjung yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebanyak lebih dari 9.000 tiket telah terjual hingga Minggu siang. Lokasi yang tak terlalu jauh dan banyak pilihan rekreasi jadi faktor mengapa Pantai Ancol masih jadi favorit pengunjung memilih area Ancol sebagai tempat wisata di momen libur sekolah. Tidak meninggalkan putra-putra Anda. Kepadatan pengunjung juga terjadi pemirsa di pusat perbelanjaan baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Ribuan pengunjung memadati di setiap los pedagang, meski harus berdesak-desakan, antusias berburu ragam souvenir baju batik tetap tinggi. Sejumlah wisatawan mengaku sengaja membeli oleh-oleh baju batik di Pasar Beringharjo karena harganya terjangkau, yakni berkisar belasan hingga ratusan ribu rupiah. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di Pasar Beringharjo di Malioboro ini akan terus berlangsung hingga awal tahun baru 2025 mendatang. Sementara itu pemirsa, pantauan arus lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arahnya. PT Jasa Marga mencatat ada 309.000 kendaraan yang kembali ke Jabodetabek, meningkat 14,3% dibandingkan volume lalu lintas normal, yaitu sebanyak 270.000 kendaraan.
Didominasi bergerak dari arah Trans Jawa dan Bandung sebanyak 141.000 kendaraan. Sementara dari arah sebaliknya, yakni menuju Trans Jawa, terpantau perharinya lebih dari 42.000 kendaraan melintas, naik dibandingkan volume lalu lintas normal di angka 32.000. Ya pemirsa, momen libur tahun baru sangat menyenangkan dirayakan di lokasi wisata pantai. Namun tetap waspada dengan gelombang tinggi pantai pemirsa. Sejumlah pedagang jajanan di tepi pantai Bagedur, Lebak, Banten terpaksa mendorong lapaknya menjauhi pantai akibat gelombang tinggi yang muncul. Demi keamanan dan keselamatan, petugas juga kerap mengingatkan pengunjung untuk berhati-hati. Udah dikasih himbauan sama ibu-ibunya yang renang itu harus hati-hati. Seru tapi agak takut sama ombaknya. Ini kan ombaknya besar banget ya Bu ya? Iya, Terus gimana nih? ya jadi lebih waspada aja sih. Hari ini ada 2.000 pengunjung yang datang ke tempat wisata Pantai Bagedur, Lebak, Banten. Menurut pengelola wisata setempat, fenomena air laut yang sampai ke daratan akibat adanya pasang air laut, di mana BMKG sudah mengingatkan warga untuk berhati-hati dan selalu waspada saat berada di kawasan wisata pantai di selatan Lebak karena cuaca buruk masih mengintai warga hingga awal tahun 2025 mendatang. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini liburan Natal dan Tahun Baru kita ke Yogyakarta pemirsa, ada rekan kami Heru Trijoko langsung dari kawasan Malioboro. Selamat sore rekan Heru Trijoko, seperti apa kondisi terkini suasana liburan di Malioboro Yogyakarta? Apakah semakin sore semakin ramai di sana? Selamat sore Pram dan juga pemirsa. Bahwasanya sore hari ini saya berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Ini terletak di sisi selatan dari kawasan Malioboro Yogyakarta. Di tempat ini ribuan wisatawan silih berganti berkunjung untuk mencari berburu spot-spot foto yang menarik, karena di sini banyak sekali spot menarik. Selain ada tag name dari Yogyakarta sendiri dan juga ada banyak bangunan cagar budaya seperti Istana Gedong Agung Yogyakarta, Benteng Bredebuk, dan juga monumen serangan 1 Maret. Dan juga selain itu banyak wisatawan juga menghabiskan Nataru ini dengan hanya sekedar nongkrong, ngobrol, menikmati suasana senja di Malioboro sisi selatan Yogyakarta. Dan di tempat ini, Pram dan pemirsa, biasanya pada malam pergantian tahun, spot di sini adalah spot yang paling menarik untuk berburu spot foto untuk pesta kembang api. Karena setiap tahunnya, setiap malam pergantian tahun, di kawasan titik 0 km Yogyakarta ini selalu dipadati dan dibanjiri oleh ribuan wisatawan, khususnya pada malam pergantian tahun. Dan diprediksi puncak arus wisatawan di kawasan Malioboro Yogyakarta masih akan terus berlangsung hingga malam pergantian tahun nanti. Demikian Pram dan pemirsa, melaporkan dari Yogyakarta. Ya, rekan Heru Trijoko, untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang melintasi Malioboro, adakah rekayasa arus lalu lintas di sana, misalnya seperti penerapan ganjil genap misalnya di kawasan Malioboro, rekan Heru? Ya, pada sebelum masa malam pergantian tahun di Malioboro Yogyakarta ditiadakan Car Free Night. Hal ini untuk mengurai arus lalu lintas atau kepadatan dari kendaraan wisatawan yang masuk ke Malioboro. Namun pada malam pergantian tahun nanti akan diberlakukan Car Free Night dari mulai pukul 21.00, sehingga masyarakat yang hendak merayakan malam pergantian tahun diharapkan dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum atau ojek online. Hal ini mengingat biasanya akan terjadi kepadatan yang luar biasa dan juga lahan parkir juga sangat terbatas di area Malioboro. Demikian, Bram. Ya Heru, Malioboro setiap tahunnya menjadi magnet bagi para wisatawan untuk berkunjung di sana, terlebih dari masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Apa saja sih event-event terbaru di sana untuk memeriahkan menuju Tahun Baru nanti? Ya, sebelum terjadinya COVID-19, memang setiap malam pergantian tahun di Malioboro sering ada event-event menarik, event resmi dari pemerintah kota Yogyakarta maupun event organizer.
Namun pasca itu hingga beberapa tahun terakhir dan pada malam pergantian tahun nanti tidak ada event resmi khususnya pesta kembang api di kawasan Malioboro. Biasanya pesta kembang api hanya akan dilakukan oleh masyarakat atau pengunjung atau wisatawan secara mandiri. Demikian, Bram. Oke, rekan Heru, ini kan Anda sudah bertugas di Malioboro berhari-hari lamanya di sana. Mungkin ada imbauan atau tips untuk para wisatawan yang akan berkunjung ke sana seperti apa yang harus diwaspadai? Ya, banyak kejadian di pos keamanan, ada laporan terpisah dari rombongan. Jadi diharapkan untuk wisatawan yang membawa serta putra-putrinya maupun rombongan besar untuk selalu memperhatikan rombongannya, jangan sampai terpisah. Dan juga selain itu untuk selalu membekali jas hujan maupun payung karena memang cuaca Malioboro beberapa hari ini selalu turun hujan. Selain itu juga karena keterbatasan lahan parkir, maka diharapkan juga menggunakan kendaraan umum atau juga mencari tempat parkir di luar area Malioboro. Demikian, Bram. Oke, baik rekan Heru Trijoko, kita tahan dulu sebentar. Kita akan terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski di kawasan Pantai Lagun Ancol, Jakarta. Halo, selamat sore rekan Syahreza. Kalau di Malioboro dari pagi hingga sore semakin ramai, bagaimana dengan di Pantai Ancol, Jakarta? Pram dan juga pemirsa, selamat sore. Melaporkan langsung dari Taman Impian Jaya Ancol, khususnya di Pantai Lagun tentunya. Saat ini tampaknya begitu ramai, Pram dan juga pemirsa. Ini bisa Anda lihat, Pram dan juga pemirsa, saya ingin menunjukkan kepada Anda apa saja aktivitas pada sore kali ini di Taman Impian Jaya Ancol. Ini masyarakat bahkan bermain pasir bersama sanak keluarga dan bahkan ada juga bermain air hingga berenang tentunya di tepi pantai, dan ada juga beberapa anak-anak yang bermain layangan. Tentunya ini sangat seru sekali, Pram dan juga pemirsa, mengingat ini sudah memasuki momen libur tahun baru ataupun jelang pergantian malam tahun baru. Kami juga melihat ada berbagai keluarga yang hendak untuk bersuah foto dan bermain air. Halo. Ya, itulah ini Pram dan juga pemirsa kemeriahan di Pantai Lagun pada kali ini. Mereka tampak antusias sekali bermain air tentunya. Pram dan juga pemirsa, untuk diketahui data hari ini menunjukkan ada sekitar 38.000 orang yang berkunjung ke Taman Impian Jaya Ancol, termasuk di Pantai Lagun pada sore kali ini. Dan ini terlihat sekali memang padat di tepi pantai, dan tidak hanya di Pantai Lagun saja, ada beberapa masyarakat yang juga datang ke berbagai rekreasi lain di Taman Impian Jaya Ancol. Namun lagi-lagi Taman Impian Jaya Ancol menjadi destinasi favorit bagi para masyarakat yang kini hendak untuk menikmati waktu liburannya, baik itu libur kerja ataupun libur sekolah tentunya. Pram dan juga pemirsa, bahwasanya hari ini sudah menembus 38.000 orang yang berdatang, dan angka ini sejatinya tentatif tentunya, mengingat tiket masih dijual secara baik itu online ataupun dijual secara di tempat begitu, dan diprediksi nantinya pada tanggal 31 Desember 2024 hingga 1 Januari ini masing-masing harinya akan tembus mencapai 150.000 pengunjung. Artinya nanti kepadatan akan terjadi di malam pergantian tahun baru. Dan ini akan diantisipasi oleh Taman Impian Jaya Ancol dengan menyediakan berbagai hiburan tentunya. Di mana informasi yang kami terima nanti akan ada atraksi menarik, Pram dan juga pemirsa. 1.000 drone akan diterbangkan di langit-langit Taman Impian Jaya Ancol, dan juga pesta kembang api dalam menyambut malam tahun baru 2025. Dan ada musikal firework untuk membuat suasana menjadi lebih meriah tentunya pada malam tahun baru. Dan tidak hanya penampilan 1.000 drone yang diterbangkan, ada juga festival musik yang akan dihadirkan pada malam pergantian tahun baru, dimulai pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat hingga puncaknya terjadi pada 12 malam waktu Indonesia Barat. Ada beberapa musisi tentunya yang bombastis seperti Ari Lasso, Jamrud, dan Kangen Band. Dan inilah situasinya, Pram dan juga pemirsa. Mereka tampak antusias sekali, ada yang bermain air tentunya hingga berbuat lubang air dan memasukkan air dari tepi laut menuju ke sisi Pantai Lagun tentunya. Dan kini kami akan menunggu apa saja keseruan dan juga antusias. Apakah nanti juga semakin membeludak, Pram dan juga pemirsa? Kita masih menantikan kabar dari PT Taman Impian Jaya Ancol. Apakah bisa tembus hingga 40.000 ataupun melebihi dari prediksi tentunya. Sementara itu, Pram, kembali ke Anda. Baik, nampak seru sekali Syahreza Zanski langsung dari Pantai Ancol, Jakarta. Dan tadi sebelumnya rekan kami Heru Trijoko langsung dari kawasan Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan dan tetap jaga kesehatan di sana. Selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut pihaknya tengah menghadapi tantangan adanya perlawanan para koruptor saat pemerintahannya ingin berbenah. Prabowo memohon agar masyarakat mau bersabar sedikit agar dirinya diberi kesempatan untuk memberikan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya memberantas korupsi. Hal itu disampaikan dalam sambutan pada perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo mengungkap bahwa koruptor tidak senang lantaran pemerintahannya sedang melakukan bersih-bersih. Presiden juga memohon masyarakat untuk bersabar, serta memberikan kesempatan kabinetnya untuk bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang optimal. Di samping itu, Presiden Prabowo Subianto juga tegas membantah dirinya berniat memaafkan koruptor tanpa syarat. Prabowo ingin meluruskan pernyataannya yang memicu polemik terkait gagasan memberikan pengampunan kepada para koruptor. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo pun sempat melempar sentilan saat menanggapi pernyataan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Antonius Subianto, yang menyinggung bahwa masih ada orang yang berada di sisi gelap. Presiden Prabowo lantas menyentil jika jalan gelap itu diantaranya adalah korupsi dan tidak bayar pajak. Dari Jakarta, Dede Rudi Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan digelar di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Sejumlah ketua umum partai politik datang ke kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta. Ketua umum partai yang terlihat hadir adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, tidak ada isu spesial yang dibahas bersama Presiden, ini hanyalah pertemuan rutin biasa. Oh, itu pertemuan rutin ketua umum partai. Biasanya kan tiap Jumat ya makan siang, tapi tadi karena satu lain hal masih sibuk, baru tadi sore jam 5 ya. Ya tentu kita melaporkan masing-masing yang kita lakukan. Gitu. Pak, bakal ada surprise kayak reshuffle nggak sih, Pak? Dari pertemuan tadi? Ada pertemuan rutin ya. Makasih. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi pembahasan politik apa yang disampaikan Presiden kepada para ketua umum partai politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Mois menuai sorotan tajam. Dinilai terlalu ringan, Komisi Yudisial pun turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang memutus perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Mois menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Mois menusuk rasa keadilan di Indonesia.
Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Mois, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Mois, sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya lebih lanjut, pemirsa, kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana. Ada Bapak Abdul Fikar Hajar yang tersambung dalam sambungan Zoom. Selamat sore Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Mas. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan untuk hadir di iNews Sore melalui sambungan Zoom pada sore hari ini Pak Abdul. Pak Abdul, ini menjadi kontroversi dan ramai diperbincangkan juga di publik juga. Ini hakim mengatakan bahwa ringannya vonis ini karena kesopanan terdakwa. Apakah tingkat kesopanan seseorang bisa mempengaruhi tingkat masa hukuman? Ini yang menurut saya rada aneh gitu ya. Karena kesopanan itu sebenarnya etika yang harus dilakukan oleh semua orang gitu ya. Artinya tidak terbatas pada orang-orang yang sedang diadili gitu ya. Orang yang tidak diadili pun harus sopan. Kalau tidak sopan dia dimusuhi oleh tetangganya, oleh temannya, oleh masyarakat yang di sekitarnya dan seterusnya. Nah itu yang menurut saya terlalu formalistis gitu, terlalu tidak menyentuh substansi gitu dalam pengertian hakim sepertinya mencari-cari untuk membuat alasan bahwa untuk meringankan hukuman terdakwa gitu ya. Nah itu yang kesan yang pertama itu gitu. Artinya memang sebenarnya terdakwa ini seharusnya dihukum lebih berat gitu, tetapi dengan mencari-cari alasan bahwa terdakwa artinya gini, ada alasan-alasan yang formal yang digunakan supaya hakim bisa meringankan putusannya. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi jalan masuk bagi Komisi Yudisial umpamanya memeriksa putusan hakim yang seperti ini gitu. Artinya ada sesuatu yang tidak logis gitu ya. Sesuatu yang tidak logis ya Pak Abdul ya. Ya. Pak Abdul, kita tahan dulu sebentar Pak Abdul. Ini kan ada informasi menarik juga Pak Abdul dari selebgram yang juga sekaligus YouTuber Jerome Pauline. Ini ikut merespon dengan menghitung nilai korupsi dan lama hukuman yang diterima Harvey Mois, pemirsa. Berikut informasinya. Ya. Vonis hukuman terpidana kasus korupsi timah Harvey Mois mengundang reaksi di masyarakat. Bagaimana tidak? Majelis Hakim hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Padahal, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut diduga mencapai 300 triliun rupiah. Seorang selebgram yang juga YouTuber, Jerome Pauline, ikut merespon dengan membuat sebuah video hitung-hitungan berupa nilai uang dengan lamanya hukuman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jerome mencoba menghitung uang sebanyak 1 triliun rupiah
Jika dipenjara selama 6 tahun, maka bisa mendapat 20 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau misalnya kena 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Video ini diduga sebagai sindiran atas vonis yang baru saja diterima suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Ya, Pak Abdul, mungkin Anda juga sempat menyimak tadi Jeremy Pauline sampai membuat hitung-hitungan dari jumlah yang dikorupsi sampai dengan hukumannya harus diterima 6,5 tahun penjara, bahkan dari setengah dari vonis yang harus diputuskan oleh JPU, dan bahkan ini dendanya hanya 200 miliar rupiah. Padahal dia kerugian hampir 300 triliun rupiah. Pak Abdul Fikarin, seperti apa tanggapan Anda kalau Anda melihat seperti ini? Ya, saya kira hukum memang bukan matematik ya. Hukum memang bukan matematik, tetapi juga ada yang disebut dengan logika hukum. Gitu. Artinya bahwa jika satu perbuatan itu dianggap telah mengakibatkan kerugian, sejumlah kerugian, gitu ya, maka hukum akan menjatuhkan hukumannya, karena ini kan ini proses pidana ya, berbeda dengan perdata ya. Ini proses pidana, artinya yang diperiksa atau yang menjadi objek pemeriksaan adalah perbuatan terdakwa, lebih pada perbuatannya. Nah, terhadap kerugian yang timbul sendiri, ya itu kan kemungkinannya bisa dua, ya artinya bisa dihukum disatukan dengan dalam perkara pidana ini, atau juga bisa dituntut secara tersendiri. Nah, maksud saya yang ingin saya katakan adalah meskipun perkara pidana ini sudah dijatuhkan terhadap terdakwa, umpamanya 6 tahun atau berapa tahun sekalipun, di plus dendanya berapa, tetapi tidak menghapuskan kewajiban perdatanya, gitu. Artinya kerugian perdata itu masih bisa dituntut pada orang itu, gitu. Artinya negara masih bisa menuntut para terpidana korupsi nantinya, ya tergantung pada hitungan-hitungan berapa jumlah kerugian negara yang real memang terjadi. Oke, gitu. artinya tidak sesuai Pak Abdul ya dengan apa yang sekarang divonis dan diterima oleh Harvey Muiz. Nih Pak Abdul, ini perkara koruptor di Cina saja Pak, ini dikorupsi 6 triliun saja dihukum mati. Gimana kalau dibandingkan hukum di Indonesia? Kenapa di Indonesia tidak bisa diterapkan hukuman mati untuk para koruptor? Ya, nah ini kan dilematis ya, dilematis dalam pengertian begini. Di satu sisi hukum yang di negara-negara modern terutama yang menghargai hak asasi manusia sudah menghindarkan hukuman mati itu, ya sudah dihindarkan karena itu melewati batas kewenangan manusia gitu, karena dianggap mati itu adalah haknya Tuhan gitu. Nah, karena itu kemudian hukuman lebih ditekankan pada hukuman yang bersifat badan dan bersifat dirasakan langsung oleh terdakwanya, baik itu jiwanya maupun harta bendanya gitu. Kalau Anda sendiri setuju nggak Pak Abdul dengan berapa lamanya pun divonis penjara ini tidak akan memberikan efek jera pada koruptor? Nah itu yang menurut saya kembali kepada sifat manusia. Ya manusia itu sudah dihukum mati sekalipun kejahatan kan masih tetap ada, kan begitu kan? Iya kan? Artinya apa? Artinya ya memang itu sifat yang melekat pada manusia, keserakahan, kejaliman dan sebagainya itu melekat gitu. Artinya meskipun sudah ada orang yang dihukum seberat apapun, hubungan langsung penjeraan dengan pelakuan itu, nah kadang-kadang itu tuh nggak nyambung gitu. Artinya hukuman berdiri sendiri, orang yang melakukan kejahatan berdiri sendiri juga gitu. Artinya tidak ada nyambung. Artinya dihukum seberat apapun ya, kejahatan dalam satu bidang kehidupan itu akan tetap terjadi. Nah, itu yang kita sulit memisahkan itu. Nah, karena itu kemudian mestinya hukum diterapkan berbarengan gitu. Artinya di samping dihukum penjara yang maksimal, tapi juga penyitaan harta yang juga maksimal gitu. Harta benda yang maksimal dari si terpidananya. Seperti begitu, rancangan undang-undang perampasan aset seperti itu Pak Abdul? Nah, ini ya hampir sama dengan itu, tetapi
tekanan pada undang-undang perampasan aset itu adalah dia membabras proses hukumnya. Artinya nantinya pada undang-undang itu memberikan hak kepada negara untuk langsung menyita harta orang yang dianggap melakukan tindak pidana atau terhadap harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan langsung tanpa proses peradilan bisa dirampas gitu oleh negara. Nah itu tekanan undang-undang perampasan aset. Artinya meskipun ada proses peradilannya gitu, tetapi perampasannya itu lebih ditekankan pada proses di luar peradilan. Itu tekanan pada perampasan aset. Walaupun tidak menghilangkan hak korban atau hak orang yang dirampas asetnya untuk melawan di pengadilan gitu ya, mengajukan upaya hukum keberatan dan sebagainya. Oke, mungkin itu bedanya ini bedanya soal waktu saja gitu. Kalau sekarang waktunya harus pakai proses peradilan dulu, kemudian negara bisa menyita harta pelaku pidana itu, tetapi dengan undang-undang perampasan aset itu tanpa proses peradilan bisa langsung disita, begitu, Mas. Oke, dari hukuman mati mungkin tidak bisa diberlakukan di Indonesia karena adanya Tuhan yang memberikan hak untuk hidup dan juga mati. Lalu bagaimana dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini? Kok lama sekali disetujui oleh pemerintah, Pak Abdul? Menurut Anda apa yang terjadi? Nah ini yang menjadi pertanyaan juga gitu ya. Sebenarnya kan pemerintah atau negara sebenarnya kan sudah mengajukan rancangannya gitu ya. Dan sekarang tinggal teman-teman di DPR gitu. Ya kalau teman-teman di DPR sudah sepakat untuk melaksanakan undang-undang ini, karena gini, undang-undang ini kan bisa menghantam siapa saja gitu, termasuk orang-orang yang membuat undang-undangnya juga gitu. Nah karena itu mungkin ini akan dipikirkan lebih matang gitu, sehingga ketika undang-undang ini diperlakukan ya, maka ada jaminan jaminan untuk melindungi dua pihak. Di satu sisi memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset tanpa melalui putusan peradilan. Di sisi yang lain juga menghargai haknya orang-orang yang dirampas asetnya. Umpamanya apa? Melakukan perlawanan di pengadilan, ya, atau mengajukan jawaban atau apapun namanya gitu untuk mempertahankan haknya. Begitu. Jadi ada keseimbangan. Di satu sisi ada upaya paksa yang diberikan kepada negara, di sisi lain juga hak-hak masyarakat yang dirampas asetnya juga bisa memperjuangkan haknya. Begitu, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana. Semoga pemerintah juga mempunyai hukum baru, merevisi hukum terbaru untuk pidana korupsi agar menjamin bahwa tindakan korupsi di Indonesia ini bisa dihilangkan. Terima kasih banyak Pak Abdul Fikar Hajar telah bergabung bersama kami di sore kali ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Pemirsa, jelang pergantian tahun, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipadati oleh para penumpang pada Sabtu malam. Diprediksi sebanyak 150.000 orang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Jelang pergantian tahun baru, para penumpang memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Diprediksi pergerakan penumpang mencapai 150.000 orang atau naik 5% dibanding hari biasa dengan jumlah 1.045 penerbangan. Adapun rute favorit untuk domestik yaitu Denpasar, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya. Sementara untuk rute internasional yakni Malaysia, Singapura, dan Jeddah. Kebijakan potongan harga 10% untuk rute domestik dari pemerintah pun disambut sukacita oleh sejumlah penumpang karena dapat membantu meringankan masyarakat dalam menggunakan transportasi udara. Nggak ada sih, liburan aja. Emang udah jatah tiap tahunnya pulang ke Indo buat keluarga. Ya pengen aja pulang gitu kan, dapat tiket yang pas ya udah pulang. Penumpang diimbau untuk datang 2 jam lebih awal guna menghindari terjadinya keterlambatan. Penumpang juga harus berhati-hati untuk selalu memastikan membeli tiket di aplikasi resmi maskapai yang sudah terverifikasi keabsahannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, cuaca buruk berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Sebanyak 7 penerbangan harus dialihkan ke bandara lain dan 14 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay. Oh iya, panennya dia pas itu.
Akibat intensitas hujan yang tinggi pada Sabtu kemarin membuat penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terganggu. 7 penerbangan menuju Bali harus dialihkan mendarat ke bandara lain dengan rincian 5 penerbangan domestik dan 2 penerbangan internasional. Adapun 5 penerbangan domestik yang dialihkan meliputi 2 penerbangan dialihkan ke Surabaya, 3 penerbangan dialihkan ke Lombok. Sementara itu 2 penerbangan internasional yang dialihkan adalah Malindo Air rute Melbourne, Bali dialihkan ke Surabaya dan AirAsia rute Perth Bali dialihkan ke Lombok. Sementara itu pemirsa, meski sempat terkendala cuaca, pelabuhan Sanur Bali tetap dipadati ribuan wisatawan. Tercatat sudah ada 53.000 wisatawan yang melakukan perjalanan kapal cepat ke Pulau Nusa Dua Penida dan Nusa Lembongan. Beginilah suasana Pelabuhan Sanur Denpasar hari ini yang dipadati ribuan wisatawan. Mereka akan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Saat ini arus penumpang di pelabuhan tersebut berkisar 4.300 penumpang per hari dengan armada yang beroperasi 67 kapal cepat. Tingginya animo wisatawan membuat pihak Pelabuhan Sanur menyiagakan 26 kapal cadangan untuk mengantisipasi lonjakan. Banyak wisatawan yang sudah lama merencanakan liburan tahun baru di Pulau Nusa Penida dan Lembongan, namun sempat terkendala cuaca. Sebenarnya sih udah dari lama targetnya untuk ke sana, cuma karena cuaca di bulan ini kan agak ekstrim juga. Terus kebetulan beberapa hari yang lalu tuh cukup cerah, jadi langsung aja ke sana. Untuk kemarin sih enggak ya, termasuk gampang banget. Aku bookingnya online, terus bisa bayar di tempat pas ngambil tiket. Yang penting udah booking aja sih tiket atas nama siapa. Sejak 18 hingga 29 Desember, sebanyak 53.000 wisatawan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Sementara di bulan November 2024 tercatat 5,8 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali, didominasi wisatawan asal Australia, India, Cina, Eropa, dan Asia Tenggara. Sementara wisatawan domestik mencapai 9,1 juta orang. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, arus lalu lintas kendaraan wisatawan menuju kawasan objek wisata Lembang terpantau padat. Antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Arus lalu lintas kendaraan padat merayap dan terjadi antrian panjang selepas gerbang tol Paster menuju arah Jalan Junjunan Pusat Kota Bandung. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, polisi berlakukan sistem buka tutup di beberapa titik macet. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas kendaraan di Kota Bandung menuju Lembang akan terus terjadi hingga malam tahun baru. Sementara itu pemirsa, ribuan wisatawan lokal maupun luar kota memenuhi Jalan Braga yang identik dengan bangunan lamanya. Khas Kota Tua, akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat tersendat akibat lalu lalang wisatawan. Selain menikmati suasana kota bernuansa tempo dulu, para wisatawan juga sengaja datang hanya untuk bersuah foto dan menikmati aneka jajanan kuliner yang ada di kawasan tersebut. Sementara di Kota Malang, pemirsa, wisata Kayu Tangan Heritage dikunjungi banyak wisatawan luar kota. Meskipun diguyur hujan, tidak menyurutkan wisatawan untuk menikmati liburan Natal dan Tahun Baru berwisata ke Kota Malang. Wisatawan tak hanya menikmati kawasan heritage, namun juga masuk ke kampung-kampung yang masih memiliki bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Kedai-kedai kuliner di kawasan ini juga banyak dikunjungi, termasuk toko oleh-oleh khas Kota Malang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Ervan David di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat, dan rekan Denny Irwansyah langsung dari kawasan Kayu Tangan Heritage, Malang, Jawa Timur. Namun terlebih dahulu kita ke rekan Ervan David di Braga, Bandung. Pemirsa, halo selamat sore rekan Ervan, seperti apakah suasana liburan di Bandung saat ini, tepatnya di Braga? Ya, selamat sore Ram dan juga pemirsa. Di momen libur Natal dan Tahun Baru 2024 menuju 2025 ini sendiri, kawasan wisata Braga dan kawasan wisata Asia
Afrika dipenuhi wisatawan dari dalam maupun luar kota Bandung sejak 1 minggu terakhir ini. Dan banyak wisatawan yang memanfaatkan libur di Braga dengan bersuah foto dengan bangunan heritage yang berada di kawasan Braga ini sendiri, serta menikmati suasana Bandung di sore hari. Dan selain itu juga para wisatawan juga berburu naik bus bandros atau Bandung Tour on Bus. Dan dapat kami perlihatkan pemirsa bahwa untuk saat ini sendiri kawasan Braga masih dipenuhi para wisatawan yang diprediksi akan terus memadati kawasan Braga ini sendiri hingga malam hari nanti. Dan untuk mengantisipasi kepadatan di kawasan Jalan Braga ini sendiri, petugas kepolisian dibantu Satpol PP Kota Bandung akan memberlakukan sistem buka tutup di kawasan Jalan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga jika terjadi lonjakan wisatawan yang berada di kawasan tersebut. Dan untuk mengurai kemacetan juga, petugas kepolisian juga menyediakan beberapa kantung parkir yang akan disediakan bagi para wisatawan yang ingin hendak berlibur di kota Bandung. Dan diprediksi untuk puncak libur panjang Natal dan Tahun Baru ini sendiri akan terus terjadi hingga mendekati malam pergantian tahun 2024 dan 2025. Demikian, Reca. Baik, Irfan David langsung dari Braga. Kita bergeser terlebih dahulu ke Malang, Jawa Timur, tepatnya di Kayu Tangan Heritage. Ada rekan kami, Denny Irwansyah di sana. Seperti apakah suasana liburan di sana sore hari ini? Baik, selamat sore. Saya saat ini sedang berada di kawasan Kayu Tangan Heritage. Di sini meskipun di Kota Malang hampir seharian diguyur hujan dan ini baru saja reda, namun antusias wisatawan khususnya yang banyak berasal dari luar kota masih memenuhi di Kayu Tangan ini. Mulai kedai-kedai kuliner ala khas Malang hingga bangunan-bangunan heritage di dalam kampung ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang datang dari kebanyakan luar kota. Para wisatawan di sini benar-benar menghabiskan waktu untuk menikmati kawasan heritage Kota Malang. Seperti yang nampak di belakang ini, terus banyak berdatangan wisatawan yang setiap hari hingga ribuan untuk bergantian datang ke kawasan Kayu Tangan Heritage ini. Selain menikmati suasana heritage, juga mereka menikmati kuliner khas Malang dan berbagai macam oleh-oleh yang tersedia di sini. Demikian. Baik, Denny Irwansyah melapor langsung dari Malang, Jawa Timur. Tadi sebelumnya rekan kami Irfan David langsung dari Jalan Braga di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, tetap jaga kesehatan teman-teman. Pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen ramai penumpang. Tercatat ada 22.000 lebih calon penumpang akan diberangkatkan ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Meski tak seramai kemarin, namun diprediksi untuk hari ini jumlah calon penumpang mencapai 22.283 orang dan masih akan terus bertambah. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api untuk efisiensi waktu dan harga yang terjangkau. Dan diprediksi hari ini akan jadi puncak arus balik Natal di sejumlah stasiun Daob 1 Jakarta yang totalnya mencapai lebih dari 42.000 orang. Sementara di kawasan Gadok, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga terpantau lancar, di mana rekayasa lalu lintas sistem ganjil genap diterapkan pada pagi hari tadi dan sistem one way atau satu arah diterapkan siang hingga sore hari. Hingga sore ini, volume kendaraan yang melintas ke arah Puncak Bogor mencapai 13.000 kendaraan, sedikit mengalami penurunan dari hari kemarin. Animo masyarakat untuk berlibur semakin tinggi pasca hari Natal menuju Tahun Baru, di mana puncak kemacetan diprediksi akan terjadi pada tanggal 31 Desember menuju Tahun Baru. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan kepadatan lalu lintas di masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan kami Nata Arman langsung dari stasiun Pasar Senen dan juga Jen Cahyani langsung dari kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat.
Selamat sore rekan-rekan, kita kenal terlebih dahulu di stasiun Pasar Senen. Apakah masih banyak para penumpang yang akan melakukan perjalanan luar kota pada hari rekan Nata? Silakan. Baik, selamat sore Pram dan juga pemirsa. Inilah suasana di stasiun Pasar Senen Jakarta yang mana pada hari ini tercatat lebih dari 32 penumpang akan diberangkatkan ke berbagai stasiun kota tujuan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur menggunakan kereta api jarak jauh yang beroperasi di DOP 1 Jakarta seperti Senen dan juga Gambir. Kemudian perlu saksikan juga, saya akan menggambarkan kepada Anda dan mengajak juru kamera saya untuk melihat seperti apa kondisi di sini. Untuk saat ini terpantau tidak seperti ketika tadi sore sekitar pukul 4 sore yang mana tadi sempat membludak di kawasan ini. Kemudian untuk tiketing juga check-in ini sempat membludak, namun untuk saat ini karena tadi ada beberapa kereta yang sudah berangkat juga sehingga sudah tidak terlalu ramai. Namun ada juga beberapa kendaraan yang baru tiba yang artinya akan ada keberangkatan malam nanti. Kemudian untuk keberangkatan sendiri yang kami dapatkan ini sekitar 86 sampai dengan 87 kereta api jarak jauh dari DOP 1 Jakarta untuk menunjang sarana para masyarakat yang ingin memberangkatkan diri ke berbagai kota tujuan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Adapun untuk kota tujuan favorit ini masih didominasi seperti Yogyakarta, Solo, kemudian Surabaya. Dan kami sampaikan juga bahwa untuk hari ini juga yang menarik adalah merupakan puncak arus balik dari libur Natal karena untuk data kedatangan ini lebih banyak dibandingkan dengan angka dari keberangkatan yang mana untuk kedatangan lebih dari 42.000. Kemudian ini juga menjadi puncak dari arus balik libur Natal 2024 dan besok juga ini masih menjadi puncak dari arus balik 2024. Namun yang paling banyak memang hari ini 42.000. Kalau untuk besok ini diperkirakan sebanyak 39.000 lebih penumpang yang akan datang dari berbagai kota tujuan dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga dari Jawa Barat untuk tiba di DOP 1 Jakarta. Saya pun akan mengajak Anda beserta juru kamera Rama Romadona akan bertanya secara langsung kepada salah satu penumpang yang ada di sisi sebelah kanan saya. Halo, selamat sore. Namanya siapa dan mau kemana nih kira-kira? Kita nggak kemana-mana sih, Pak. Oke, kemana-mana? Iya. Keberangkatan mau jam berapa? Untuk keberangkatan jam berapa? Enggak, kita sebenarnya mau KRL aja. Oh, KRL aja. Oke, siap. Terima kasih banyak ya atas informasi dan waktunya. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu penumpang yang mana memang di sini juga karena berbagai penumpang ada yang untuk KRL, ada juga yang melayani untuk kereta api jarak jauh. Tapi tadi kita berbincang dengan salah satu penumpang yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api listrik atau komuter lain seperti itu. Kemudian diimbau juga pada seluruh masyarakat yang ingin datang untuk agar menghindari dari keterlambatan kereta atau ketinggalan kereta, ini diimbau 2 jam atau 3 jam sebelum dari keberangkatan sudah tiba di stasiun Pasar Senen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga diperhatikan kembali barang bawaan Anda karena tadi semakin banyak masyarakat ataupun calon penumpang baik itu yang naik kereta api jarak jauh maupun kereta komuter lain tentunya harus lebih waspada, tingkatkan juga kewaspadaan Anda dan juga apabila Anda memiliki barang yang banyak di sini juga disediakan porter yang siap membantu Anda untuk membawa barang-barang bawaan Anda. Kemudian untuk pengamanan sendiri ini tentunya PT KAI DOP 1 Jakarta juga sudah berkoordinasi dengan pihak stakeholder terkait seperti TNI Polri, Satpol PP dan juga beberapa institusi lainnya untuk menunjang sarana dalam masa angkutan Nataru 2024-2025. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Pram. Baik, dari stasiun Pasar Senen Jakarta kita beralih ke kawasan Ciawi, Jawa Barat. Ada rekan kami Jen Cahyani di sana. Seperti apakah pantauan lalu lintas di sana rekan Jen? Baik Pram dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas di sini di mana saya melaporkan langsung dari jalur Ciawi menuju ke Bogor, menuju ke Sukabumi, ini masih terpantau ramai lancar. Dan tadi kami sempat memantau juga di kawasan Simpang Gadok. Kalau sejak pagi, mungkin pagi hari sempat dilakukan rekayasa lalu lintas, yakni sistem ganjil genap, di mana untuk kendaraan yang berplat nomor ganjil akan diperbolehkan untuk melintas, sedangkan untuk kendaraan berplat nomor genap akan langsung diarahkan untuk putar balik dan juga mencari jalur-jalur alternatif lain. Sementara itu pada pukul 1 siang di kawasan Simpang Gadok sempat dilakukan rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah dari Bogor ke arah Jakarta. Dan ini dilakukan pada pukul 1 siang hingga pukul 4 sore. Dan kalau kita pantau lalu lintas di sekitarnya, tadi kami sempat memantau di area jalur Ciawi di tempat saat ini kami melaporkan, dan juga
di dalam tol ini juga masih lancar, tidak ada kepadatan, tidak ada antrian kendaraan, dan nantinya memang jika ada antrian kendaraan dari pihak kepolisian akan langsung menerapkan rekayasa lalu lintas, baik itu sistem ganjil genap maupun juga sistem one way atau satu arah. Nanti akan kita update kembali informasinya. Sementara itu, Pram. Baik, terima kasih banyak rekan Jen Cahyani langsung dari kawasan Ciawi, Jawa Barat. Tadi sebelum rekan kami ada Nata Arman langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tetap berhati-hati rekan-rekan dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, saat ini kita akan saksikan pantauan arus lalu lintas di masa liburan Natal dan Tahun Baru dari beberapa titik. Yang pertama di sisi kiri atas Anda pemirsa, ini pantauan dari sekitaran Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar pemirsa. Selanjutnya di kanan atas dari kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, cenderung lengang di sana. Kemudian kita beralih ke Taman Wisata Matahari, letaknya ada di kiri bawah Anda pemirsa, juga terpantau ramai cenderung lengang di sana. Kemudian di Simpang Dago Bandung, di kanan bawah layar Anda pemirsa, juga terpantau ramai lancar, cenderung lengang di sana. Terima kasih Anda masih menyaksikan Ayu Sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam. Prabowo mengajak umat untuk saling toleransi dalam beragama. Prabowo pun mengatakan dirinya merupakan bukti dari keluarga Pancasila. Beginilah kemeriahan perayaan Natal Nasional 2024. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung untuk merayakan Natal bersama ribuan umat Kristiani di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam. Dalam sambutannya, Prabowo mengajak umat untuk saling toleransi dalam beragama. Presiden Prabowo mengatakan dirinya merupakan bukti dari keluarga Pancasila, di mana dirinya lahir dari ibu Kristiani dan keluarganya banyak yang beragama Kristiani. Presiden pun mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani di seluruh Indonesia. Presiden juga menyatakan perayaan Natal merupakan bagian dari kehidupan dan kepribadian bangsa. Ia juga menyatakan Indonesia adalah bangsa yang beragam, penuh perbedaan, berbineka tapi satu tujuan, satu keinginan, yaitu keinginan kehendak untuk hidup rukun. Kita merayakan Natal ini sebagai bagian dari kehidupan kita, sebagai bagian dari kepribadian kita, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, bangsa yang penuh perbedaan, bangsa yang berbineka, tapi satu jiwa, satu kehendak, satu keinginan, yaitu keinginan kehendak untuk hidup rukun, untuk hidup sebagai suatu keluarga besar, untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama, yaitu mencari kehidupan yang baik di dunia ini. Perayaan Natal Nasional 2024 dihadiri oleh lebih dari 11.000 orang, baik dari umat Kristiani maupun tokoh dan para undangan dari lintas agama. Mengusung tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem untuk mengajak seluruh umat merenungkan makna kelahiran Kristus yang memberikan harapan serta mengajarkan hidup damai dengan sesama. Dari Jakarta, Dede Rudi Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, para pengungsi korban letusan Gunung Lewotobi laki-laki merayakan Natal bersama Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan Zoom pada Sabtu malam. Ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berkumpul di Gereja Keluarga Kudus, Desa Bokang, merayakan Natal Nasional 2024 bersama Presiden Prabowo Subianto. Melalui sambungan Zoom, Presiden menyapa para pengungsi dan melambaikan tangan. Para pengungsi yang mengikuti Natal bersama Presiden sangat gembira walaupun mereka tinggal di tenda pengungsian.
Mereka pun setia mendengarkan sambutan Presiden Prabowo yang menekankan agar masyarakat saling menghargai, menjaga toleransi, serta soal memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu pengungsi mengaku sangat bahagia bisa merayakan Natal bersama Presiden walaupun hanya melalui sambungan Zoom. Perasaannya bahagia, senang walaupun lewat live stream, tapi rasanya macam kita berada di Jakarta. Harapan untuk penyintas, lebih pada penyintas mungkin lebih diperhatikan lagi terkait dengan tempat relokasinya, harusnya lebih cepat biar kami jangan berada di bawah tenda-tenda yang seperti ini. Masyarakat pun berharap agar Presiden bisa membantu para pengungsi yang menjadi korban erupsi Gunung Lewotobi. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo memastikan pasokan listrik Jawa, Madura, dan Bali selama masa libur Natal dan Tahun Baru aman. Jumlah konsumsi listrik selama Nataru justru jauh lebih rendah dibandingkan hari biasa. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo memonitor secara langsung operasi sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban UIP2B Gandul, Depok, Jawa Barat. UIP2B yang mengatur kelistrikan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali dipastikan memiliki pasokan yang aman pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat selama Nataru konsumsi listrik justru lebih rendah dibandingkan dengan hari biasa, lantaran banyak aktivitas perkantoran dan industri yang libur. Sementara untuk mengantisipasi cuaca buruk, PLN sudah menyiapkan keandalan listrik khususnya di wilayah Jawa, Madura, Bali sebesar 40% cadangan. Jadi kami tadi melihat kontrol sistemnya, memastikan bahwa ketersediaan pasokan listrik untuk Nataru baik. Dan sebenarnya kalau di PLN itu justru kalau Nataru malah turun kebutuhannya karena banyak orang libur ya, industri libur. Jadi kita yakinkan bahwa reserve margin untuk memenuhi kapasitas listrik baik. Untuk Nataru ini sistem kita khususnya di Jawa Bali ini cukup. Jadi cadangan kita mencapai 40% lebih karena beban turun. Jadi beban puncak kita perkirakan hanya 26.000 nanti di Natal dan Tahun Baru. Pada momen Nataru kali ini, PLN memperhitungkan beban puncak listrik akan mencapai 26.000 MW dan telah menyiapkan cadangan mencapai 46.000 MW. Dari Depok, Jawa Barat, Naura Syafikah, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah lapak pengepul barang bekas yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Sejumlah lapak pengepul barang bekas yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membuat panik warga di sekitar lokasi. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas ke lapak lainnya. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kumpulan di sini orang-orang Madura, barang-barang itu mudah terbakar, plastik, kardus, kertas. Jadi menurut informasi praduganya itu dari korsleting listrik. Ya, namun semuanya itu karena mudah menyambar bahan-bahan mudah terbakar akhirnya membesar. Dan pertama kali informasi petugas kami meluncur, api sudah. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran berserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, tanah longsor terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kejadian tanah longsor tersebut menyebabkan sebuah truk yang tengah melintas terjebak di lokasi. Akibat kejadian tersebut terjadi antrean kendaraan sepanjang 10 km.
Tanah longsor terjadi di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natar, Sumatera Utara. Kejadian tanah longsor tersebut menyebabkan sebuah truk yang tengah melintas terjebak di lokasi. Longsor terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara selama beberapa jam. Akibat terjebak longsor lebih dari 14 jam, antrian kendaraan mengular hingga lebih dari 10 km. Ya, berat bisa. Dan ini terus masih menunggu terus? Ya, tunggulah. Terpaksa ya? Ya, paksa. Longsor terjadi sejak Sabtu malam, namun hingga Minggu siang pembersihan longsor masih terus dilakukan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.